menjamin hidupmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka Bapa yang baik Tuhan, Engkau Bapa yang selalu ada dalam hidup kami. Yesus, seluruh hidupmu di altarmu menyembah. Lebih lagi katakan, ku buka hati. Kami buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Buka hati kami serahkan kepada Bapa kita. Buka hati, ku jamahan berserah penuh di hadirat-Mu, kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Yes, ya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sembah Dia, puji Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku buka hati, Amin. Tuhan Yesus. berserah kau ambil
Hanya Tuhan yang kami tinggikan, hanya Tuhan yang kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Kami rindu untuk mendengarkan firman dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, silakan duduk saudara. Ehonya berapa? Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Luar biasa ya, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Ya, saya percaya bahwa saya percaya bahwa semangat kita di dalam Tuhan tetap terus berapi-api, terus menyala, karena saya percaya bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan kita akan menerima banyak hal, kekuatan yang baru, pemulihan, kesembuhan, dan banyak lagi. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Nah, seperti apa yang saya sudah temakan pada hari ini adalah kekuatan kuasa daripada pujian penyembahan. Kuasa daripada pujian penyembahan. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 22 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 22 ayatnya yang keempat. Suara saya bisa dengar ya, saudara? Ada ya? Di atas bisa dengar? Soalnya saya kok di sini kok kayak apa ya? Balik gitu. Mantul ya.
Berarti kemarin sudah setel bagus, ini kok jadi lain ya? Tes itu Lewi, efeknya dicabut aja. Tes satu. Nah ini, oke, ini bagus ya. Ya, Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Ya, yuk kita baca bersama-sama ya. Ini ayat pendek, jadi kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Padahal Engkaulah Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi, 1, 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, perhatikan kata bersemayam. Nah, di sini dikatakan bahwa yang bersemayam di atas puji-pujian. Apa itu bersemayam? Bersemayam itu gini, tinggal, duduk, atau bertakhta, dan tinggalnya di situ tinggal terus selama-lamanya. Jadi ada duduk di situ, diam, dan menikmati tempat itu. Itu namanya bersemayam. Sama seperti seorang raja ketika dia duduk di tempat duduk, itu namanya duduk, dia bersemayam di takhta raja. Nah, sama Bapak Ibu Saudara juga kalau duduk seperti ini, kita duduk enak, nyaman. Ada orang ketika duduk bahkan sampai sandaran, sampai gini-gini. Nah, itu berarti dia menikmati tempat duduknya itu. Dia duduk di situ, menikmati tempat itu, dan betah di tempat itu, bahkan tidak mau beranjak, tidak mau berpindah tempat, tetap ada di tempat itu. Nah, itu namanya bersemayam. Ayat ini berkata begini, Engkaulah yang kudus, jelas di sini Tuhan kita ya. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Tidak ada ayat lain yang berkata begini, bersemayam di tempat yang mewah, bersemayam di tempat tertentu, bersemayam di sebuah tempat apapun, enggak ada. Tapi ayat ini jelas sekali ditulis bahwa Tuhan kita, dia bersemayam di atas puji-pujian. Nah, ini saya mau angkat ini di sini, perhatikan baik-baik. Bersemayam di atas puji-pujian. Nah, puji-pujian. Saya bingung, kenapa Tuhan itu duduk di atas puji-pujian, maksudnya gimana sih? Kok Tuhan itu mau duduk di atas puji-pujian? Jelas sekali Engkau yang kudus, Engkau yang luar biasa, Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa maha kuasa ini mau duduk di atas puji-pujian. Tuhan yang dahsyat ini mau tinggal di atas puji-pujian. Tuhan yang hebat ini mau tinggal, mau duduk, betah duduk dan gak mau pindah di atas puji-pujian. Nah, berarti begini, ketika Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa ini duduk di atas puji-pujian dan betah gak mau pindah, berarti begini, Tuhan itu suka sekali dengan puji-pujian. Dan kalau Tuhan suka dan Tuhan senang, maka Tuhan akan berkarya di tempat itu. Ketika Tuhan suka dan Tuhan senang dan Tuhan merasa bahwa, waduh, puji-pujian ini hebat, saya suka sekali di sini, saya suka, saya nggak mau berpindah. Berarti siap-siap, perhatikan, siap-siap Tuhan akan berkarya di tempat itu. Ketika kita yang menaikkan puji-pujian, maka Tuhan yang dahsyat itu ada di puji-pujian kita. Ketika kita nyanyi, ku buka hati, tu jamahanku, Tuhan itu duduk di pujian yang kita naikkan. Lah bayangkan kalau Tuhan itu duduk di atas puji-pujian yang kita naikkan, kira-kira ada sesuatu apa yang akan terjadi? Sudah pasti ada sesuatu hal yang dahsyat yang akan terjadi di tengah-tengah pujian. Makanya
saya pribadi sangat konsentrasi soal pujian penyembahan. Karena itu adalah hal yang paling penting. Itu adalah hal yang paling utama dalam sebuah gereja, adalah pujian penyembahan. Makanya suara mic jadi bagaimana, saya langsung bereaksi. Kenapa? Karena itu berpengaruh semua. Suara musik kurang enak, itu langsung pasti saya cari tahu bagaimana caranya supaya suaranya bagus. Bahkan sampai ketika kita sudah dilengkapi dengan fasilitas kamera, saya bilang kita sudah kamera bagus, sound juga harus bagus. Jangan kamera saja yang bagus, soundnya tidak bagus. Nah makanya saya coba cari, konsultasi dengan orang, bagaimana caranya supaya sound di gereja itu bagus, enak, jemaat itu dengarnya enak, karena semuanya kita mau naikkan kepada Tuhan yang bagus. Nah mungkinlah kita serahkan penyembahan kita, pujian kita asal-asalan. Entahlah musiknya, entah suaranya, entah apa, pokoknya semuanya harus bagus. Tanya orang, bicara ketemu orang yang ahli, saya tanya. Bagaimana ini, bagaimana, diajari, cobalah kita lakukan sendiri-sendiri. Kita coba lakukan sendiri. Bahkan sampai akhir tahun kemarin, terus saya bilang gimana ini caranya. Akhirnya awal tahun ketemulah dengan yang ahli, ya ahli juga, tahu soal sound. Dia berkata, oke, saya kirim orang ke sana. Jadi dikirimlah kemarin, minggu lalu. Cek di sini, bagaimana ini sound kita ini. Nah waktu dikirim, dia jelaskan, waduh ini begini. Nah oke, karena memang kita tahu bahwa kita juga harus memperbaiki suara supaya enak didengar, di telinga bagaimana. Walaupun tidak sesempurna Bapak, yang penting semua bagus. Kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana suara kita di gereja ini bisa keluar di luar dan orang itu lihat, kan ini sudah ada kamera, berarti ini sudah masuk YouTube. Dan orang yang lihat YouTube itu juga dengar suara juga mau, senang, karena suaranya bagus. Nah mungkin di sini bagus, tapi masuk di YouTube pecah suaranya, jepret apa, waduh kita juga buka YouTube juga males lihatnya. Wah apa ini suaranya begini. Nah, jadi harus seimbang. Itu juga harus keluar itu harus bagus. Nah itu yang saya konsultasi, saya tanya-tanya, kemudian datanglah orang ke sini dan coba lihat semuanya. Dan kemarin sudah di set, diatur. Dan jawaban daripada yang mengutus bilang begini, Pak Yefta, pokoknya orang yang datang jangan dibayar. Itu sudah urusan saya, katanya gitu. Padahal dia nggak jemaat sini, luar ya. Dia sudah pergi, cek saja. Nanti urusan bayar saya yang bayar. Ya sudah datanglah. Saya telepon Pak Adi kesini dulu. Tolong lihat ini begini. Pak Adi kan bagian sarana prasarana. Jadi beliau sudah lihat semua, sudah kontrol, dan kemarin hari Kamis sudah dicek. Nah hari ini ya puji Tuhan sudah. Makanya Bapak Saudara kalau mau lihat YouTube hasilnya bagus, tapi kok YouTube-nya tidak jalan hari ini. Lagi ada sinyalnya. Tapi soundnya untuk saat ini saya lihat sudah bagus. Kemarin kita sudah coba hari Kamis. Nah kenapa itu saya lakukan itu? Dan kita mau, karena Tuhan itu konsentrasi soal pujian penyembahan. Nah karena Tuhan itu suka dengan pujian penyembahan, kita buat yang bagus, yang baik. Semuanya kita sudah buat bagus. Secara fisik Bapak Saudara lihat gedung ini bagus, dirawat oleh pengurus-pengurus gereja. Ini orang-orang hebat di sini. Mereka ini orang-orang yang luar biasa, sangat memperhatikan gedung gereja. Ini sudah bagus. Nah, semua kita lihat apa yang perlu kita bagusi. Untuk apa? Untuk gereja ini. Untuk apa? Supaya kita bisa menyanyi, kita bisa memuji Tuhan yang baik, yang bagus. Karena Tuhan itu bertakhta di sana. Kalau pokoknya begini, prinsipnya begini Bapak Saudara.
Kalau kita masih bisa bikin buat yang bagus, kenapa kita masih tidak mau? Kalau bisa, lakukan. Karena saya berpikir bahwa kita bisa. Saya ngeset sound, bisa. Saya pikir bisa. Maka lakukanlah. Selama itu kita masih bisa lakukan, kecuali kita nggak bisa lakukan, kita angkat tangan, aduh, nggak bisa kita lakukan, nyerah. Nah, berarti kita maksimalnya di sana. Kita sudah lakukan yang terbaik, sudah berikan yang bagus, yang baik. Nah, sudah di situ. Selama kita masih bisa lakukan yang baik, lakukan. Makanya saya dorong Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih bisa menyanyi, artinya bisa keluarkan suara yang wah untuk Tuhan, keluarkan suaranya. Gak usah ragu. Kalau di tempat lain orang memuji Tuhan, WL-nya haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jemaatnya cuma tepuk tangan tapi nggak keluar suaranya. Eman keluarin. Coba kita keluarkan. Ketika kita penyembahan katakan haleluya, puji Tuhan, keluarkan semuanya. Semuanya dikeluarin. Jadi dikeluarkan suaranya. Saya percaya kalau kita keluarkan suara, itu beda. Nanti sebentar saya akan tunjukkan beberapa bukti. Apa bukti ketika kita mengeluarkan suara maksimal kepada Tuhan. Makanya ada kuasa di dalam puji-pujian. Kenapa? Karena Tuhan itu bertakhta di sana. Tuhan itu bertakhta. Kalau Tuhan sudah bertakhta, wah, ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di sana. Ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di sana. Makanya betapa pentingnya kita harus bertakhta di dalam puji-pujian. Nah, pertanyaannya begini Bapak Saudara. Apa saja yang terjadi kalau Tuhan bertakhta di atas puji-pujian? Apa saja yang akan terjadi ketika Tuhan bertakhta di atas puji-pujian? Yang pertama ini, ketika Tuhan bertakhta di atas puji-pujian, maka segala kuasa-kuasa kegelapan itu semuanya akan lenyap. Semua kuasa-kuasa kegelapan itu akan dilumpuhkan di dalam nama Yesus. Kenapa? Hanya puji-pujian. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena itu saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Cara usir setannya orang lain dengan kita Kristen itu beda. Kalau Kristen itu lebih banyak nyanyinya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ikut hamba Tuhan yang usir setan, bersih-bersih rumah, itu cuma nyanyi. Percaya nggak percaya? Ayo kapan-kapan kalau ada pas saya ada tugas begitu nanti ikut. Nanti lihat, sampai sana nggak ngapa-ngapain, nyanyi saja. Cuma nyanyi. Nggak ada lain, nggak ada buka jurus sambil apa? Sambil merem atau sambil ngotot gitu. Nggak ada gitu. Kalau mungkin tempat lain begitu ada. Enggak, kita nyanyi, ambil gitar. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Lagi nyanyi gitu tiba-tiba orang yang kita doakan sudah bereaksi. Nyanyi tok, padahal cuma nyanyi. Enggak diapa-apain. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Kuasa-kuasa kegelapan itu semuanya dilumpuhkan di dalam nama Yesus. Hebatnya kuasa pujian. Makanya Bapak Saudara saya dorong, ayo kalau kita Kristen itu identik dengan nyanyi. Ketika kita nyanyi. Di rumah kalau ada sesuatu, nyanyi. Kalau ada sesuatu sepertinya ada yang mengganggu rumah tangga kita, nyanyi saja penyembahan. Karena ketika kita nyanyi, tapi ada yang lain mungkin reaksinya berbeda. Ketika ada sesuatu yang mengganggu, aduh kenapa ya, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ah itu beda.
Ketika kita berseru dengan kata Tuhan tolong nangis-nangis, beda dengan kita ketika kita mulai dalam nama Yesus ada kemenangan. Itu beda. Dalam nama Yesus. Ketika sekian tahun yang lalu saya melihat juga ada istri saya itu pernah ikut melepaskan ada satu preman. Tahu nggak? Didoakan. Itu kita nyanyi dalam nama Yesus, paku-paku keluar di dalam tubuhnya, paku keluar. Mohon maaf ya, dia keluar dari mulut, besi-besi tajam dan macam-macam yang keluar dari mulut. Lagi didoakan dia kan berlutut begini, di punggungnya keluar paku-pakunya, keluar semua. Kalau kuasa Tuhan sudah bekerja di atas pujian, apa yang tidak mungkin itu semua jadi. Makanya ketika kadang-kadang kita udah putus asa, bingung, apa yang harus aku lakukan? Sudah, kalau kita bingung, nyanyi saja, menyembah Tuhan saja, kuasa Tuhan itu pasti turun. Kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Kenapa saya bisa sampaikan ini? Karena saya lihat sendiri, nggak ngarang. Bagaimana Tuhan itu bisa menolong orang-orang yang terikat, itu dilepaskan semua hanya melalui pujian, penyembahan. Kenapa? Tuhan itu bertakhta di sana. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, situasi kondisi seperti ini, ketika kita datang kepada Tuhan, nyanyi, nyembah, pujian, penyembahan. Waduh. Makanya saya harapan saya sebagai gembala di tempat ini, setiap kali kita ibadah begini, waduh, kalau kita kompak, kita ibadah, satu tujuannya, kita sembah Tuhan, itu saja. Pokoknya gini, di mana tempat kita meninggikan Tuhan, di situ berkat Tuhan turun. Berkat Tuhan ini jangan bicara uang loh ya, jangan. Berkat Tuhan ini macam-macam. Kesehatan, kekuatan, pemulihan, semua itu namanya berkat. Jadi di mana tempat kita meninggikan Tuhan, dan di situ Tuhan bertakhta, itu pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Banyak orang nggak tahu, ini rahasia sebenarnya. Bahwa Tuhan itu kuncinya cuma satu, kita puji. Selesai. Dasar kita memuji Tuhan itu bukan karena motivasi sebuah berkat, bukan. Karena dasar kita itu gini, aku cinta Tuhan maka aku puji Tuhan. Itu saja dulu. Itu dasarnya. Aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan, makanya aku mau memuji Tuhan. Nah, ketika dasar itu yang kita lakukan, lihat, kuasa Tuhan itu mulai bekerja. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Karena ada pujian, ada penyembahan di sana. Pujian, penyembahan. Makanya Bapak Ibu Saudara, doakan terus tim Praise and Worship ini supaya mereka menjadi sebuah tim yang hebat, yang luar biasa. Kita tidak usah pakai yang di luar-luar. Ayo untuk jadi hebat di sini bukan dari luar, tapi yang dari dalam. Dari dalam kita bangun, kita bikin mereka, buat mereka menjadi orang-orang hebat. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan itu bisa terjadi. Nah dari situlah kita mulai lakukan. Makanya besok tanggal 5 hari Jumat, tanggal 5 Februari,